Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Statistika, kelas B Peternakan, angkatan 2021 yang beranggotakan Saya Bima Safila Hudaya dengan NIM 2301012130113001. Saya Iqbal Nurkolis dengan NIM belakang 108. Saya Muhammad Nabil Al-Faruq dengan NIM 23010121130099. Saya Novita Sri Nugraini dengan NIM 230101211301114. saya Rani Fadlilah dengan NIM 2301011301110. Saya Titan Mora Aditya dengan NIM 230110112113007. Saya Zulfikar Amartaradi dengan NIM 23010110112113085. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi praktikum pada Laboratorium 2 mengenai distribusi frekuensi yang meliputi pembuatan array, rentang, jumlah kelas, interval kelas, limit bawah dan atas kelas, tepi bawah dan atas kelas, titik tengah kelas, histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan ogive. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi frekuensi dan histogram. Untuk pengertiannya, langsung saja ya. Untuk yang pertama ada distribusi frekuensi. Menurut Dr. Haji Mundir 2012, kata distribusi berarti penyaluran, penyebaran, atau pancaran. Sedangkan frekuensi berarti kekerapan, keseringan, atau tingkat keseringan. Dalam statistik, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyebaran atau pancaran tingkat keseringan kemunculan suatu data atau variabel, baik data nominal maupun kontinum dalam sebuah tabel. Data ini lazimnya telah disusun secara berurutan berdasarkan kelas interval agar mudah dibaca dan dipahami. Inilah yang disebut tabel distribusi frekuensi. Untuk yang kedua, histogram. Menurut B.S. Subidyo 2013, penyajian yang paling sederhana dari distribusi frekuensi adalah yang disebut sebagai histogram. Sebagai umum, histogram bentuknya seperti diagram batang. Akan tetapi, histogram lebih menunjukkan nilai yang sungguhnya dibandingkan dengan diagram batang. Batang yang digambarkan dalam histogram adalah luas area dari frekuensi yang sebenarnya. Untuk menggambarkan histogram tetap menggunakan dua garis, yakni garis vertikal atau sumbu Y dan horizontal atau sumbu X. Skala di sepanjang sumbu-sumbu Y digunakan untuk menggambarkan nilai frekuensi setiap kelas interval dan dikenal pula sebagai skala frekuensi. Skala pada sumbu X digunakan untuk menyatakan nilai-nilai data yang disajikan. Skala sumbu X dibagi atas bilangan dengan unit yang sama, yang biasanya berkaitan dengan salah satu interval dalam distribusi frekuensi. Demikian pula, bilangan yang dituliskan pada skala horizontal bisa berupa batas-batas interval atau nilai tengah interval. Saya akan menjelaskan mengenai poligon frekuensi. Menurut B.S. Subidyo tahun 2013, jenis grafik lain dan cukup banyak digunakan dalam menyajikan distribusi frekuensi adalah apa yang disebut dengan poligon. Dasar pembuatan poligon frekuensi sama halnya dengan pembuatan histogram. Sesuai dengan namanya yang berarti banyak sudut, poligon memang terbentuk dari garis patah-patah yang menghubungkan antara titik-titik tengah pada setiap puncak batang histogram, sehingga tampak seperti benda yang banyak sudutnya. Poligon frekuensi harus ditutup kedua ujungnya dengan menarik garis dari ujung batang histogram kiri dan kanan ke arah sumbu X dengan skala yang sama seperti skala kelas interval lainnya. Poligon frekuensi bisa dibuat secara langsung tanpa harus menggambarkan histogram terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah distribusi frekuensi relatif. Menurut Ma'ruf SPD MPD
Apabila kita sudah memperoleh tabel distribusi frekuensi, maka dalam hal ini frekuensinya adalah mutlak atau absolut, ya kan? Kemudian apabila frekuensi yang absolut ini diubah ke dalam frekuensi relatif, maka diperoleh label distributif frekuensi relatif, ya kan? Frekuensi relatif ini diartikan sebagai frekuensi dalam bentuk persentase. Dan yang ketiga adalah OGIF. Apa itu OGIF? Ya. Menurut Dr. Vivi Afifia tahun 2020, OGIF merupakan suatu grafik statistik yang digambarkan atas dasar frekuensi kumulatif baik ke atas atau ke bawah dari sekumpulan data. Ya, penggambaran grafik OGIF ini dapat dilakukan dengan menambahkan kolom frekuensi kumulatif pada tabel distribusi frekuensi, di mana nilai frekuensi kumulatif tersebut dapat diakumulasikan ke atas dengan cara menjumlahkan nilai setiap kelas, ya. Sedangkan nilai frekuensi kumulatif dengan cara mengurangkan nilai setiap kelas. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal distribusi frekuensi. Di sini ada data berat badan kambing 80 ekor. Yang pertama kita akan menentukan array. Array merupakan urutan data mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita bisa tulis di sini 35, 38, 43, dan seterusnya hingga 97. Yang kedua, rentang. Rentang ini merupakan nilai maksimum dikurangi nilai minimum, kemudian dibulatkan. Kita lihat, nilai maksimum pada data ini adalah 97, dan nilai minimumnya adalah 35. Kita tulis 97 dikurangi 35. 97 dibulatkan menjadi 100. Dan 35 dibulatkan menjadi 40. Sehingga kita dapatkan hasil 60. Yang ketiga, jumlah kelas. Pada jumlah kelas, kita memiliki rumus yang merupakan ketetapan aturan Sturges, yaitu 1 ditambah 3,322 log N. N di sini merupakan data keseluruhan yang ada pada data tersebut, yaitu 80. Jumlah keseluruhan yang ada pada data tersebut. Sehingga kita bisa tulis 1 ditambah 3,322 log 80. Singkat saja kita bisa dapatkan hasil 7,321. Nah, angka ini bisa kita bulatkan menjadi 7. Yang keempat, interval kelas. Rumus interval kelas adalah rentang dibagi banyak kelas. Rentang di sini 60 dan banyak kelas 7. Sehingga interval kelas sama dengan 60 dibagi 7. Hasilnya adalah 8,57. Angka ini juga bisa kita bulatkan menjadi 9. Yang kelima, membuat tabel distribusi frekuensi. Kita bisa membuat mulai dari nilai data dan juga frekuensi. Kemudian kita tulis nilai data yang 35 sampai 43 memiliki frekuensi 3. Nilai data 44 sampai 52 memiliki frekuensi 4. Nilai data 53 sampai 61 memiliki frekuensi 7, dan seterusnya hingga nilai data 89 sampai 97 memiliki frekuensi 14. Dengan total seluruh jumlah data tersebut adalah 80. Kemudian selanjutnya nomor 6, limit bawah. Limit bawah merupakan bagian sebelah kiri pada nilai data. Sehingga kita bisa tulis nilai limit bawahnya adalah 35, 44, 53, 62, 71, 80, dan juga 89. Selanjutnya limit atas. Limit atas merupakan bagian sebelah kanan pada nilai data. Sehingga limit atasnya adalah 43, 52, 61,
tepi bawah kelas ketiga. Rumus dari tepi bawah adalah limit bawah dikurangi 0,5. Kita lihat, limit bawah kelas ketiganya adalah 1, 2, 3, 53. Kita tulis 53 dikurangi 0,5. Sehingga hasilnya adalah 52,5. Selanjutnya, tepi atas kelas kelima. Rumus dari tepi atas adalah limit atas ditambah 0,5. Limit atas dari kelas kelima adalah 1, 2, 3, 4, 5, 79. Kita tulis 79 ditambah 0,5 sama dengan 79,5. Yang ke-10, titik tengah kelas ke-6. Rumus dari titik tengah adalah limit bawah ditambah limit atas dibagi 2. Atau tepi bawah ditambah tepi atas bagi 2. Sekarang kita gunakan yang limit bawah. Yang ditanyakan di sini adalah limit bawah kelas ke-6. Kita lihat kelas ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas ke-6, limit bawahnya 80 ditambah limit atasnya 88 dibagi 2. Sehingga kita dapatkan hasil 84. Di sini saya akan membahas contoh soal histogram. Contoh distribusi frekuensi pada tabel 7 yang histogramnya ditunjukkan pada gambar 1. Tabel titik 7 yang berisikan distribusi upah per jam buruh pabrik. Berikut adalah tabel datanya. Dan berikut adalah gambar histogramnya. Pada dasarnya, histogram dibuat untuk memastikan bahwa setiap keterangan yang rinci dari distribusi frekuensi yang akan tercakup di dalamnya. Skala di sepanjang sumbu X digambarkan setepat mungkin sehingga dapat menampung frekuensi terbesar dan distribusi frekuensi. Jadi, dalam hal ini tidak ada istilah pemotongan sumbu, seperti halnya penggambaran diagram batang. Sumbu X selalu diawali oleh bilangan 0 pada pemotongan sumbu. Untuk menggambarkan batang-batang dari histogram ini, maka disarankan menggunakan kertas milimeter blok agar diperoleh gambaran yang baik dan lebih tepat. Untuk histogram dengan panjang kelas interval berbeda juga bisa dilakukan seperti histogram biasa. Perbedaan hanyalah pada skala sumbu X yang harus tetap menggunakan panjang kelas yang sama dan frekuensi harus dihitung kembali sesuai perbandingan antara panjang kelas yang berbeda dengan panjang kelas yang sama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah jenis grafik yang sering digunakan dalam penyajian data distribusi frekuensi. Dasar pembuatan poligon frekuensi sama dengan pembuatan histogram. Jadi data yang digunakan untuk pembuatan histogram bisa juga digunakan untuk membuat poligon frekuensi. Cara pembuatan poligon frekuensi cukup mudah dengan cara menentukan titik tengah pada histogram, kemudian menghubungkannya dengan garis. Poligon frekuensi ini juga bisa langsung dibuat tanpa menggambar histogram atau membuat histogram terlebih dahulu. Berikut ini contoh dari poligon frekuensi. Ini adalah contoh poligon frekuensi yang digabungkan dengan histogram. Hal ini bisa dilakukan karena histogram dan poligon frekuensi memiliki dasar data yang sama. Akan menjelaskan mengenai contoh soal dari distribusi frekuensi relatif. Di sini sudah dijelaskan dan disajikan sebuah data kelas. Nah, di sini kita akan mencari frekuensi relatifnya. Lalu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah
kita mencari jumlah keseluruhan dari data kelas ini. Jumlah keseluruhan ini juga disebut dengan N. Atau N, atau bisa disebut dengan frekuensi keseluruhan. Nah, yang pertama adalah kita mencari setiap nilai di antara masing-masing kelas ini untuk mendapatkan frekuensinya. Yang pertama adalah kelas 20 sampai kelas 24. Kita hitung dari kelas 20 sampai 24 ini ada berapa? Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kelas 20 sampai 24 ada 8. Begitu pula kita hitung seperti biasanya dengan cara yang sama di kelas-kelas yang lain. Dan ini kebetulan sudah saya hitung. Nah, setelah ini kita bagaimana? Setelah ini kita bisa langsung mencari frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif ini bisa kita cari dengan rumus FR sama dengan N per N dikali 100. FR ini adalah frekuensi, N ini adalah nilai tiap kelas, dan N besar ini adalah frekuensi keseluruhan, dan 100 ini untuk persentasenya. N ini tadi adalah frekuensi tiap kelasnya ya. Oke, jadi kita masukkan dulu di sini frekuensi yang di atas itu tadi berapa. Kemudian kita cari N besarnya atau nilai keseluruhannya, yaitu ini ada 10, ada 3, berarti 30 ya N besarnya. Kemudian bisa kita masukkan datanya, yaitu N kecil ini ada 8 per 30, N besarnya 30 dikali 100. Nah, kita hitung masing-masing ini sehingga mendapatkan, setelah kita hitung kita sudah menemukan berapa frekuensi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan contoh soal OGIF. Ya, di sini sudah disajikan suatu tabel yang berisi nilai matematika yang terdiri dari 6 kelas dengan panjang setiap kelas yaitu 5. Yang kelas pertama yaitu dengan rentang nilai 71 sampai 75 memiliki jumlah frekuensi 2, 76 sampai 80 memiliki frekuensi 5 dan seterusnya. Dalam membuat OGIF terdapat dua jenis yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Iya, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai OGIF positif. Di sini cara membuat OGIF positif. Yang pertama yaitu menentukan batas atas masing-masing kelas dengan frekuensi kumulatif kurang dari sesuai dengan data. Yang kedua, batas atas itu dapat ditentukan atau diperoleh dengan menambah nilai tertinggi dengan 0,5. Contoh, dari kelas yang pertama yaitu 75, ini nanti ditambahkan 0,5, itu menjadi 7,5, dan seterusnya sampai semua data itu selesai. Yang ketiga, nilai frekuensi kumulatif kurang dari dapat diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi setiap kelas di atasnya. Contoh, kelas kedua dengan rentang 76 sampai 80 memiliki frekuensi 4. Setelah itu ditambah frekuensi kelas sebelumnya atau kelas pertama yaitu memiliki frekuensi 2. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6 yaitu frekuensi kumulatif kelas kedua. Setelah data yang kita butuhkan untuk membuat OGIF positif lengkap yaitu rentang, batas atas, frekuensi, dan frekuensi kumulatif kurang dari sudah terdapat semua, nanti kita siapkan bidang kartesius. Sebelum menyiapkan bidang kartesius, di sini saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana membuat OGIF negatif agar nanti menggambarnya dapat dijadikan dalam satu bidang kartesius. Teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara membuat OGIF negatif. Langkah-langkah membuat OGIF negatif ini hampir sama dengan yang tadi membuat OGIF positif. Hanya saja bedanya dalam membuat OGIF negatif ini kita nanti menggunakan batas bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, batas bawah ini didapatkan dengan nilai yang awal ini dikurangi dengan setengah. Dan
ini hasilnya, dan ini semua hasil batas bawah kelas. Untuk frekuensi kumulatif, ini dapat diperoleh dari kelas yang pertama ini diperoleh dari semua jumlah frekuensi, yang kelas kedua ini semua jumlah frekuensi dikurangi frekuensi kelas yang pertama, dan seterusnya. Ini yang terakhir yaitu membuat grafik dalam bidang kartesius. Setelah data yang kita dapat dari OGIF positif maupun OGIF negatif sudah lengkap, jadi setelah itu kita masukkan data-data tersebut ke dalam bidang kartesius ini. Ya, di sini saya sudah menandai sesuai dengan data-data yang ada di tabel. Yang merah ini adalah OGIF positif dan yang hijau adalah OGIF negatif. Setelah itu kita menandai sesuai dengan data yang ada di tabel. Mari kita garis tanda-tanda ini. Kita menghubungkan dari satu titik ke satu titik yang lainnya. Teman-teman, kalau sudah digaris semua seperti ini, semua titik sudah dihubungkan, berarti kita sudah selesai dalam menentukan OGIF. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum laboratorium 2 ini adalah materi distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan distribusi frekuensi relatif dan OGIV memudahkan dalam pengolahan data menjadi lebih mudah dipahami dan mudah dianalisa. Materi dalam praktikum laboratorium 2 ini juga sangat membantu praktikan dalam memahami dasar-dasar statistika yang berguna untuk mempelajari statistika selanjutnya. Serta dengan adanya penugasan ini juga dapat dijadikan bekal praktikan untuk melakukan riset atau melakukan praktikum selanjutnya. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.